Apa itu virtualisasi? Sebuah cara membuat satu atau beberapa versi maya dari suatu sumber daya sehingga pada satu sumber daya fisik menjalankan beberapa sumber daya maya sekaligus, dengan syarat setiap sumber daya maya itu tidak berbeda pengaplikasiannya. Kemudian, apakah emulator itu sama dengan virtualisasi? Ternyata jawabannya tidak. Emulator adalah sebuah teknologi yang memungkinkan suatu program yang dibuat dan dijalankan untuk sistem atau platform tertentu, bisa atau dapat dijalankan pada sistem atau platform lainnya yang benar-benar berbeda. Kelebihan emulator. Pertama, tidak mahal kalau dibandingkan dengan perangkat aslinya. Kemudian fleksibel, lalu cukup akurat karena memang mudah untuk didapatkan dan bisa dihubungkan dengan hardware aslinya. Kemudian kekurangannya. Yang pertama itu lambat kalau dari hardware aslinya. Yang kedua kurang akurat. Keuntungan virtualisasi. Manajemen terpusat. Yang kedua mudah dalam pencadangan, lalu mudah melakukan migrasi, dan mudah dalam penggabungan. Contohnya seperti berikut. Jenis-jenis virtualisasi. 1. Para virtualisasi. Seolah-olah perangkat keras yang sudah ada tidak disimulasikan, tetapi perangkat lunak versi maya berjalan dalam domainnya sendiri seolah-olah dalam sistem yang berbeda. 2. Virtualisasi sebagian. Tidak semua sumber daya perangkat keras disimulasikan, maka perangkat lunak versi maya beberapa perlu disesuaikan untuk berjalan. 3. Virtualisasi penuh. Hampir secara keseluruhan menyerupai mesin asli dan mampu menjalankan perangkat lunak versi maya tanpa perlu diubah. Macam-macam virtualisasi. Itu ada server virtualisasi, desktop virtualisasi, dan aplikasi virtualisasi. Apa itu server virtualisasi? Server virtualisasi adalah komputer yang kita gunakan berbasis 86. Kebanyakan kemampuan yang ada kurang dimanfaatkan sebaiknya. Komputer biasanya hanya menjalankan di satu sistem operasi dan menjalankan beberapa aplikasi. Dengan virtualisasi, menjalankan beberapa mesin virtual di dalam sebuah mesin fisik, di mana setiap sumber daya yang ada digunakan bersamaan oleh virtual mesin yang ada. Perbedaannya dengan dual boot. Dengan dual boot, komputer hanya dapat menjalankan satu sistem operasi saja, tidak bisa secara bersamaan. Sumber daya yang ada hanya digunakan pada sistem operasi yang sedang dijalankan. Berikut adalah gambar arsitektur virtualisasi. Tradisional arsitektur. Sistem operasi hanya bisa diinstal di CPU tersebut dan menjalankan aplikasi yang sudah diinstal. Tidak bisa menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Jika ingin menjalankan OS yang lain, OS utama harus dimatikan terlebih dahulu. Virtual arsitektur mengizinkan kita untuk menginstal beberapa OS di dalam satu mesin. Kita bisa menjalankan OS yang berbeda dalam satu mesin. Layar pada virtualisasi dikenal sebagai hypervisor, merupakan pengawas pada satu mesin. Berbagai macam OS yang diinstal pada layar tersebut dapat berkomunikasi yang satu dengan yang lain. Hypervisor. Dalam penerapan virtualisasi,
diperlukan software yang bernama hypervisor. Hypervisor adalah software yang menghubungkan antar perangkat dan sistem operasi. Dengan interaksi tersebut, membagi sumber daya yang ada kepada setiap mesin virtual. Tipe hypervisor. Tipe 1, yaitu bare metal hypervisor. Hypervisor ini berjalan langsung di atas perangkat keras sebagai tuan rumah untuk mengontrol perangkat keras dan untuk mengelola virtual mesin. Tipe 2, host hypervisor. Hypervisor ini berjalan di atas sistem operasi konvensional. Seperti halnya program komputer lainnya, virtual mesin berjalan sebagai proses pada host. Selanjutnya, key properties of virtual machine. Partisi. Jalankan beberapa sistem operasi dalam satu mesin. Membagi sumber daya suatu mesin terhadap mesin virtual yang ada. Isolasi. Kesalahan dan isolasi keamanan diatur di tingkat perangkat keras. Dapat mengontrol sumber daya untuk mempertahankan kinerja pada setiap virtual mesin. Enkapsulasi. Status terakhir secara utuh pada setiap virtual mesin bisa disimpan dalam bentuk file. Mengopi memindahkan virtual mesin semudah dilakukan seperti mengopi atau memindahkan file pada umumnya. Sekian dan terima kasih.